Film diawali dengan scene yang memperlihatkan pintu masuk menuju Danau Jinyang. Terlihat para petugas yang memakai hazmat sedang menyemprotkan disinfektan ke kendaraan yang masuk tersebut. Hal itu dilakukan karena adanya sebuah kebocoran bahan kimia di salah satu perusahaan bernama Biotech yang lokasinya tak jauh dari sana. Dalam perjalanan, si pengendara yang kurang fokus saat menyetir tak sengaja menabrak seekor rusa yang melintas. Setelah ia turun dan mengetahui bahwa rusa yang ditabraknya telah mati, ia pun seakan tidak peduli dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, rusa yang tadi telah mati bangkit kembali dengan mata yang terlihat aneh. Scene beralih ke seorang manajer keuangan bernama Sewo yang sedang menelpon kliennya. Setelah itu, ia memanggil karyawannya yang bernama Kim sambil melihat berita yang menunjukkan bahwa banyak ikan mati secara misterius di Waduk Jinyang. Manajer Sewo menanyakan tentang masalah perusahaan dan sempat bertanya tentang mainan apa yang disukai anak-anak di zaman sekarang kepada Kim. Di sebuah basement tempat parkir, manajer Sewo yang hendak pulang ke rumah mendapat telepon dari mantan istrinya. Ia menanyakan tentang anaknya yang ingin pergi ke Busan seorang diri untuk menemui ibunya tepat di hari ulang tahunnya. Setibanya di rumah, manajer Sewo langsung menemui anaknya yang bernama Suan. Suan sangat ingin pergi ke Busan besok untuk menemui ibunya. Awalnya Sewo melarangnya karena ia besok sibuk bekerja dan baru bisa mengantar Suan minggu depan. Sewo mencoba menghibur Suan dengan memberikannya hadiah berupa Nintendo Wii. Namun Suan tampak tidak bahagia karena sang ayah pernah memberikan Nintendo Wii juga saat hari anak. Dan ia juga mengatakan bahwa sangat ingin pergi ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Ia mengatakan ingin pergi sendiri karena tidak ingin merepotkan ayahnya. Dan ketika Sewo melihat rekaman yang diberikan oleh neneknya, ia memutuskan untuk mengantar Suan di pagi hari dan ia akan kembali ke kantornya sebelum jam makan siang. Saat dalam perjalanan, mereka dikejutkan dengan sekumpulan mobil pemadam, ambulan, dan mobil polisi yang sedang menuju ke suatu tempat. Tampaknya sedang terjadi kebakaran di sebuah gedung di sana. Sementara itu, saat di stasiun kereta api, tampak pramugari dan pramugara sedang mengarahkan para penumpang yang hendak memasuki kereta. Di salah satu gerbong kereta, terlihat seorang wanita bernama Jin Hye bergabung bersama tim baseball sekolahnya yang hendak pergi untuk mengikuti sebuah pertandingan. Lalu Jin Hye duduk di sebelah pria yang bernama Yoongo, seorang pria yang ternyata disukai oleh Jin Hye. Tapi Yoongo sedang tidak ingin pacaran dan lebih memilih untuk fokus kepada pertandingan. Scene kembali beralih ke Sewo dan Suan yang telah memasuki gerbong kereta. Saat itu, Sewo mendapat telepon dari anak buahnya yaitu Kim bahwa sedang terjadi sebuah penyerangan di kota Ansan. Saat kereta hendak berangkat, terlihat seorang wanita berlari memasuki kereta dengan tergesa-gesa tanpa sepengetahuan security. Si wanita ini berperilaku aneh dan tepat setelah wanita itu masuk, kereta pun berangkat. Di saat kereta baru berangkat, si security melihat ada keributan di sana dan tak lama setelah itu dia diserang oleh seseorang. Saat peristiwa itu terjadi, Sewo sedang tertidur dan hanya Suan saja yang melihat kejadian itu. Scene beralih ke sebuah toilet. Di sana terlihat seorang wanita aneh yang tadi masuk ke dalam kereta dengan tergesa-gesa. Tampak luka bekas gigitan di kakinya dan ia mencoba mengikatnya dengan kain agar infeksi itu tidak menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, seorang penumpang menyadari ada orang mencurigakan yang berada di dalam toilet dan ia mengeluhkan hal itu kepada pramugara. Saat itu, Suan diam-diam ingin pergi ke toilet. Ketika pramugara membuka pintu toilet, di sana terlihat seseorang berpakaian lusuh yang terus mengoceh mengatakan bahwa semua orang telah mati. Melihat hal itu, Suan pun menuju ke gerbong lain. Di sana, ia bertemu dengan seseorang bernama Sang Hua yang sedang menunggu istrinya di toilet. Karena istri Pak Sang ini sedang hamil, maka Pak Sang menyuruh Suan untuk pergi ke toilet yang berada di gerbong selanjutnya. Di sisi lain, Sewo terbangun dari tidurnya karena mendapat sebuah telepon dari anak buahnya, Kim. Kim mengatakan bahwa serangan yang terjadi di kota Ansan bukanlah serangan biasa, karena kota-kota lain juga mengalami serangan yang sama bahkan berskala nasional. Setelah selesai menelpon, Sewo mulai mencari Suan karena khawatir. Sementara itu, wanita yang tadi mempunyai luka di kakinya mulai bertingkah aneh. Dia terlihat kejang-kejang di salah satu gerbong kereta. Hal itu diketahui oleh pramugari dan ia mencoba memanggil pramugara untuk menolongnya. Saat pramugari sedang cemas, si wanita aneh tadi berubah menjadi zombie dan menyerangnya. Setelah itu, si wanita zombie pun mulai menyerang penumpang kereta lain yang berada di sana. Di saat orang-orang panik dan mulai berlari ke arah gerbong depan, terlihat Sewo tetap melanjutkan mencari anaknya, hingga ia melihat zombie yang menyerang para penumpang. Melihat kejadian itu, Sewo langsung berlari sambil menggendong Suan ke arah gerbong depan. Scene beralih ke Pak Sang. Di sana, istrinya telah keluar dari toilet dan mereka melihat para zombie mulai menggigit penumpang kereta lainnya. Kemudian, Pak Sang menyuruh istrinya untuk segera berlari.
Ketika mereka hendak sampai di pintu gerbong depan, Sewo justru menutup pintu tersebut. Untungnya Suan mengenali mereka dan Sewo langsung membukakan pintunya kembali. Ketika Pak Sang bingung cara mengunci pintu tersebut, Sewo berkata bahwa para zombie tidak bisa membuka pintu. Mereka hanya agresif jika melihat manusia yang belum terinfeksi. Kemudian, istri Pak Sang dengan cepat membasahi kaca pintu dengan air dan menempelkan kertas koran agar para zombie tidak bisa melihat mereka. Di sana, Pak Sang sempat marah kepada Sewo karena menutup pintu sebelumnya. Untung saja istrinya menenangkannya. Setelah itu, terdengar suara dari masinis yang mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti di stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Cheonan, terkait dengan situasi yang terjadi saat ini di wilayah itu. Tak lama setelah itu, Sewo mendapat telepon dari ibunya agar menjaga Suan dengan baik. Sepertinya si ibu sudah tergigit oleh zombie dan sedang mengucapkan kata-kata terakhirnya. Mendengar hal itu, Sewo terlihat sedih mengetahui bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie. Dan setibanya mereka di stasiun Cheonan, mereka melihat orang-orang berlari ketakutan ketika sedang diserang oleh para zombie. Melihat hal ini, pemerintah memberikan respon cepat sehingga beberapa kota berhasil diamankan. Saat ini, beberapa video tentang penyerangan zombie mulai bertebaran di internet. Pemerintah mengatakan untuk tetap berdiam diri di rumah dan jangan mudah panik apalagi terpancing oleh berita yang tidak jelas asal-usulnya. Setelah itu, masinis mengumumkan bahwa kereta akan berhenti di stasiun Daejeon karena pasukan militer telah dikerahkan di sana. Mendengar hal itu, Sewo segera menelpon temannya yang berada di Daejeon dan memintanya untuk menjemput dia beserta anaknya. Awalnya temannya menolak, sehingga Sewo mengatakan akan mengabulkan apapun keinginannya jika ia mau menolongnya. Mendengar hal itu, temannya akhirnya setuju untuk membantu Sewo. Dia menyuruhnya untuk tidak pergi ke gerbang utama, melainkan pergi ke bagian timur, dan di sana anak buahnya akan menjemput mereka. Namun tanpa disadari, seseorang berpakaian kumuh di scene awal tadi mendengar percakapan mereka. Setibanya mereka di stasiun Daejeon, tak terlihat seorang pun di sana. Dan saat orang-orang mulai keluar dari kereta, terlihat seorang pria yang bernama Yungsu mengatakan kepada masinis bahwa kota Daejeon saat ini sedang dikarantina, semua jalur ditutup dan tak terlihat pasukan militer seperti apa yang dikatakan. Sehingga ia mengajak Pak Masinis untuk segera berangkat ke Busan. Mendengar hal itu, Pak Masinis mencoba mengajak semua orang yang sudah keluar untuk memasuki kereta kembali dan pergi ke Busan. Saat semua orang sedang menuju pintu utama di stasiun Daejeon, Sewo mengajak Suan untuk pergi melewati jalur lain. Dan si gembel yang tadi mendengar percakapan Sewo dengan temannya mencoba mengikuti mereka, namun Sewo tidak mengizinkannya. Saat mereka sedang berdebat, terlihat seseorang dengan baju militer berjalan ke arah mereka. Sewo menyuruh Suan untuk dia menunggu, sementara Sewo dan si gembel berlari ke arah tentara tersebut. Di sisi lain, orang-orang yang berjalan menuju gerbang utama menyadari di sana terdapat banyak pasukan militer yang ternyata telah berubah menjadi zombie, sehingga mereka pun berlari untuk kembali ke kereta. Sewo yang mengetahui hal itu segera berlari ke arah Suan untuk menyelamatkannya karena para zombie sudah ada tepat di belakangnya. Beruntung Pak Sang datang untuk menyelamatkannya dan segera membawa Suan ke tempat yang aman. Pak Sang dan para anak-anak klub bisbol berhasil menutup pintunya, namun sial, Sewo malah tertahan oleh zombie di luar. Tiba-tiba si gembel datang dan menutup kepala zombie tersebut dengan sebuah jaket yang membuat si zombie tidak bisa melihat dan membuat Sewo selamat. Tapi tak sampai di situ karena jumlah zombie yang terlalu banyak membuat kaca pintu tersebut pecah. Di sisi lain, orang-orang yang berlari ke arah kereta terlihat panik hingga membuka pintu gerbong yang berisikan zombie. Alhasil mereka pun tergigit zombie yang berada dalam gerbong tersebut. Tak hanya itu, zombie yang berada di atas pun mulai berjatuhan. Di sana, terlihat istri Pak Sang, Suan, dan seorang nenek masih berada di luar kereta, sehingga mereka terpisah dengan yang lainnya. Untungnya mereka berhasil menemukan pintu kereta yang bisa dibuka bersama dengan si gembel, sehingga mereka berhasil menyelamatkan diri. Setelah itu, terlihat Pak Yong memaksa pramugara agar segera menyuruh masinis untuk menjalankan keretanya dan meninggalkan orang-orang yang masih berada di luar. Jin Hee yang mendengar hal itu merasa tidak setuju karena teman-temannya masih berada di luar kereta. Namun Pak Yong terus memaksanya sehingga dengan berat hati pramugara itu mengatakan pada masinis untuk segera berangkat. Scene kemudian beralih ke Sewo, Pak Sang, dan anak-anak bisbol yang mencoba lari dari kejaran zombie. Namun sayang teman-teman Yonggo malah tertangkap oleh para zombie dan tergigit. Mereka terpaksa meninggalkannya dan segera mengejar kereta yang sudah mulai berjalan. Pak Sang yang awalnya tertinggal karena harus menghadapi para zombie akhirnya berhasil masuk ke dalam kereta. Setelah itu, terlihat masinis melakukan panggilan dengan operator pusat. Ia meminta untuk mencarikan stasiun yang aman. Namun karena komunikasi yang tidak stabil membuat operator tersebut tidak bisa melakukannya. Mendengar hal itu, si masinis mengatakan akan pergi ke Busan dan memintanya untuk mengosongkan jalur. Kemudian sang operator mengatakan akan mengosongkan jalur untuk kereta tersebut.
Sementara itu, istri Pak Sang dan yang lain terjebak di dalam gerbong yang berisikan zombie. Namun karena si zombie tidak melihat mereka, istri Pak Sang menyuruh mereka untuk bersembunyi di dalam toilet hingga bantuan datang. Kemudian Pak Sang mendapat telepon dari istrinya kalau mereka berada di dalam toilet di gerbong nomor 13, sementara Pak Sang saat ini berada di gerbong nomor 9. Yonggok yang baru saja mendapat telepon dari Jin Hee mengatakan bahwa orang-orang selamat lainnya berada di gerbong nomor 15. Sehingga mereka berniat menerobos untuk menyelamatkan istri Pak Sang dan yang lainnya. Setelah itu, mereka akan pergi ke gerbong nomor 15 untuk bergabung bersama orang-orang yang selamat. Setelah melakukan persiapan, mereka pun mulai menghajar zombie di gerbong nomor 10. Saat di gerbong selanjutnya, Yonggok terkejut bahwa sekumpulan zombie yang ada di sana ternyata adalah teman-temannya sendiri yang telah berubah menjadi zombie. Hal itu membuatnya terdiam karena tak tega untuk menghajar temannya sendiri, sehingga Seowo dan Pak Sang kewalahan menghadapi zombie hanya berdua saja. Di situasi yang mencekam tersebut, tiba-tiba kereta api memasuki terowongan yang membuat seisi gerbong menjadi gelap dan membuat para zombie tidak bisa melihat. Karena itu, mereka pun berhasil melewati gerbong tersebut. Akhirnya, mereka bisa bertemu istri Pak Sang dan juga Suan. Namun tak lama kemudian, kereta mulai keluar dari terowongan dan hal itu membuat para zombie bisa melihat kembali dan memaksa mereka untuk bersembunyi di dalam toilet lainnya sambil menunggu terowongan selanjutnya. Saat kereta memasuki terowongan selanjutnya, mereka pun memulai aksinya. Namun di gerbong nomor 13 ini terlalu banyak zombie, sehingga Pak Sang menyarankan yang lain untuk merayap melalui rak penyimpanan tas. Di saat mereka baru saja berhasil melewati para zombie, tiba-tiba si gembel tidak sengaja terjatuh dari atas rak. Kemudian Seowo mencoba menolongnya. Namun sialnya, hal itu bertepatan dengan kereta yang keluar dari terowongan, sehingga membuat Seowo dan si gembel terjebak di tengah gerbong. Setelah itu, si gembel yang tidak sengaja menginjak botol kaleng membuat para zombie menyadari keberadaan mereka. Kemudian, Seowo dan si gembel langsung berlari ke arah gerbong selanjutnya. Namun para zombie mengejar mereka. Hal itu membuat Pak Sang harus menahan pintu agar para zombie tidak bisa masuk. Tapi sayangnya, orang-orang dalam gerbong 15 telah mengunci pintu tersebut dari dalam. Mereka tidak percaya bahwa Pak Sang dan yang lainnya bisa selamat melewati para zombie tanpa ada yang terinfeksi. Pak Sang yang sudah tidak kuat lagi menahan pintu membuat tangannya tergigit oleh salah satu zombie. Hingga akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri dan menyuruh Seowo untuk menolong istrinya. Sebelum mereka pergi, Pak Sang berkata bahwa anaknya nanti ingin diberi nama Yonsu. Saat mereka berhasil membuka pintu gerbong, Seowo langsung membawa Suan dan istri Pak Sang ke dalam. Namun sayangnya terlihat seorang nenek yang terlambat masuk dan kemudian diserang oleh para zombie. Lalu Seowo langsung menutup pintu tersebut agar para zombie tidak bisa masuk. Seowo yang kesal kemudian menghajar Pak Yong karena dialah yang memprovokasi orang-orang untuk menutup pintu tersebut. Namun Pak Yong malah menuduh Seowo kalau sudah tergigit oleh zombie. Dan kemudian Seowo dan yang lain disuruh untuk pergi ke bagian depan, tepatnya di ruangan pramugari. Setelah itu, Pak Yong dan orang-orang di gerbong 15 menutup pintu tersebut. Melihat hal itu, Bujong yang merupakan adik dari nenek yang tergigit zombie tadi mencoba membuka pintu tersebut karena ia tak ingin bersama orang-orang yang tidak membiarkan kakaknya masuk. Seketika, orang-orang yang berada di gerbong 15 semuanya diserang oleh para zombie. Tapi ternyata, Pak Yong dan seorang pramugara berhasil selamat dengan cara bersembunyi di dalam toilet. Scene beralih ke Seowo yang mendapatkan telepon dari Kim. Ia mengatakan bahwa semua virus ini bermula dari YS Biotech yang merupakan salah satu proyek perusahaan mereka. Mengetahui hal itu, Seowo pun merasa sangat bersalah. Tak lama setelah itu, kereta tiba-tiba berhenti karena jalurnya tertutup oleh gerbong kereta lainnya. Kemudian, masinis mengatakan bahwa mereka akan menggunakan kereta lain dan menyuruh penumpang yang selamat untuk mengikutinya. Seowo mengajak yang lain keluar, sementara Pak Yong mendorong pramugara yang bersamanya ke arah zombie agar ia bisa keluar dari tempat itu. Saat Seowo dan yang lain keluar, tiba-tiba terlihat sebuah kereta yang terbakar dan menabrak kereta lainnya. Papan kereta di sekitar terguling ke arah mereka. Jin Hee dan Yonggok yang melihat kejadian itu mengira Seowo dan yang lain telah tewas, sehingga mereka melanjutkan pergi ke tempat masinis. Namun sialnya, mereka malah bertemu dengan Pak Yong yang menyebabkan Jin Hee tergigit oleh zombie. Yonggok tak bisa meninggalkan Jin Hee, yang akhirnya ia pun tergigit dan menjadi zombie. Saat Pak Yong sedang berlari menuju kereta, ia tak sengaja tersandung hingga terjatuh. Kemudian Pak Masinis yang melihat kejadian itu mencoba menolongnya. Namun Pak Yong justru mendorongnya hingga akhirnya mereka berdua tergigit oleh zombie. Di sisi lain, Seowo dan yang lain terjebak di tengah gerbong kereta yang dipenuhi zombie. Saat Seowo keluar dengan cara merayap di bawah sela gerbong kereta, tiba-tiba kereta tersebut bergoyang dan menutup jalur keluarnya. Kemudian, kaca di gerbong yang dipenuhi zombie tersebut pecah dan para zombie hendak menyerang mereka.
Namun tanpa diduga, si gembel yang ada di sana justru mengorbankan dirinya agar istri Pak Sang dan Suan bisa selamat. Sewo dengan sekuat tenaga akhirnya berhasil menggeser bongkahan besi yang menutup jalan keluar. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat tepat sebelum kereta itu terjatuh. Kemudian mereka berlari mengejar kereta hingga berhasil meraihnya. Saat hendak memasuki ruang kemudi, mereka terkejut karena Pak Yong yang sudah berubah menjadi zombie berada di dalam. Pak Yong yang telah berubah menjadi zombie mencoba menyerang istri Pak Sang, namun Sewo berhasil menahannya, tapi hal itu menyebabkan tangannya tergigit. Kemudian Sewo berhasil mendorong Pak Yong jatuh dari kereta. Setelah itu, Sewo mengajari istri Pak Sang cara menghentikan kereta ketika mereka telah sampai di tempat yang sudah ditentukan. Ia juga mengucapkan kalimat perpisahan kepada Suan dan meminta maaf karena tak bisa ikut bersama mereka. Ia menyesal karena tak punya banyak waktu untuk anaknya. Sewo pun berlari keluar sambil mengingat kembali saat dimana Suan masih bayi. Senyum terukir di wajahnya yang telah berubah menjadi zombie. Dan kemudian ia pun mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari kereta api. Di akhir scene, istri Pak Sang menghentikan keretanya karena jalan di depan terhalang. Mereka pun masuk ke dalam terowongan. Dan ternyata di ujung terowongan tersebut sudah dijaga oleh tentara. Awalnya tentara itu mengira mereka adalah zombie dan ingin menembaknya. Namun tiba-tiba Suan bernyanyi dengan terseduh-seduh, membuat para tentara yang mendengarnya menyadari bahwa mereka bukanlah zombie. Sehingga tentara itu memerintahkan beberapa orang untuk menjemput mereka dan film pun selesai.